Masih bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar membahas tentang luas trapesium dan layang-layang. Bapak ingatkan untuk tetap semangat dalam belajar. Baik. Tujuan pembelajaran kita nanti anak-anak dapat menentukan luas trapesium, menentukan luas layang-layang, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar. Nah, pertama kita akan membahas luas trapesium. Trapesium merupakan salah satu bentuk bangun datar segi empat yang memiliki sepasang sisi sejajar yang saling berhadapan. Bentuk-bentuk trapesium: ada trapesium siku-siku, ada trapesium sembarang, dan ada trapesium sama kaki. Perhatikan, ada trapesium siku-siku, trapesium sembarang, dan trapesium sama kaki. Setiap trapesium dibagi menjadi dua segitiga. Nah, untuk menentukan luas trapesium, jumlahkan luas kedua segitiga. Bagaimana caranya? Kita lihat. Dari gambar berikut dapat terlihat bahwa trapesium memiliki sisi atas, atau kita sebut dengan sisi A. Kemudian sisi alas kita sebut dengan sisi B. Nah, sisi atas nomor 1, sisi alas bagian nomor 2. Trapesium siku-siku juga memiliki sisi atas, juga memiliki sisi alas. Coba perhatikan. Ya. Maka dapat kita rumuskan bahwa luas trapesium sama dengan luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2 sama dengan setengah kali sisi atas kali tinggi ditambah setengah kali sisi alas dikalikan tinggi juga. Jadi setengah kali alas kali tinggi ditambah setengah kali sisi bawah dikalikan tinggi sama dengan setengah kali A ditambah B kalikan tinggi. A-nya ini, B-nya ini dikalikan tinggi. Oke, paham? Jadi, luas trapesium dapat dirumuskan dengan L sama dengan setengah kali A ditambah B kali T. Nah, kita lihat contoh berikut. Tentukan luas trapesium pada gambar di samping. Ada sebuah trapesium dengan sisi atasnya sama dengan 15 cm, B-nya 25 cm, dan tingginya 12 cm. Maka, sisi A, sisi B. Maka dapat kita simpulkan, kita buat penyelesaian bahwa luas sama dengan setengah kali A plus B kalikan tinggi sama dengan setengah kali 15 ditambah 25 kalikan tingginya 12 cm. Oke, sama dengan setengah kali 15 ditambah 25 sama dengan 40 kali 12. Jadi sama dengan
setengah kali 40 dikali 12 sama dengan setengah dari 40 adalah 20. 20 kali 12 sama dengan 240 cm persegi, karena ini satuannya cm. Sehingga satuan di sini juga cm persegi. Oke, kita lanjutkan. Luas layang-layang. Layang-layang merupakan salah satu bentuk bangun datar segi 4 dengan dua pasang sisi yang sama panjang. Perhatikan gambar layang-layang di bawah ini. Diagonal panjang ini disebut D1. Kemudian diagonal tegak atau pendek disebut dengan D2. Nah, pada layang-layang PQRS di samping diketahui bahwa panjang sisi PS sama dengan sisi RS. Panjang sisi PQ sama dengan sisi QR. Jadi SQ sama dengan merupakan diagonal panjang D1. Kemudian PR merupakan diagonal pendek atau D2. Oke. Kita lanjutkan. Untuk menentukan luas layang-layang dengan menjumlahkan luas PRS dan PQR. Caranya bagaimana? Luas layang-layang PQRS sama dengan luas PRS ditambah luas PQR. Jadi sama dengan setengah PRS kali OS kali tinggi ditambah setengah PR kali QOQ. Jadi sama dengan setengah kali PR kali OS plus OQ. Jadi setengah kali PR plus SQ. Ya. Jadi karena D1 merupakan panjang diagonal pertama dan D2 merupakan panjang diagonal kedua, maka dapat dituliskan bahwa L sama dengan setengah kali diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Nah, sangat mudah bukan? Bisa dilihat? Iya. Nah, kita lanjutkan dengan contoh soal. Perhatikan layang-layang berikut. Tentukan luas layang-layang pada gambar di samping. Ada sebuah layang-layang dengan diagonalnya ini, diagonal satunya 24 cm. Nah, karena sebagian OC ini hanya 10 cm, maka jika 2 adalah 20 cm dikalikan 2. Maka penyelesaiannya adalah L sama dengan setengah kali diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Sama dengan setengah kali 24 kalikan 20. Sama dengan 240. Paham? Mengapa ini 20? Karena di sini adalah 10. Nah, separuh ini 10. Jika ini sampai di sini artinya 2 kali 10. Jadi 20. Oke. Kita lanjutkan. Jadi luas layang-layang ABCD adalah 240 cm persegi. Kita lanjut ke luas belah ketupat. Belah ketupat juga memiliki diagonal 1 dan diagonal 2. Belah ketupat merupakan bangun datar segi 4 yang keempat sisinya sama panjang dan
memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Nah, pada layang-layang PQRS di samping diketahui bahwa panjang sisi PQ dan QR sama dengan panjang sisi RS dan PS. Jadi, sudut P sama dengan sudut R sama dengan dan sudut Q sama dengan sudut S. Sudut P sama dengan sudut R, sudut Q sama dengan sudut S. Nah, untuk menentukan luas belah ketupat, jumlahkan luas kedua segitiga SPQ dan SPR. Luas belah ketupat PQRS sama dengan luas segitiga SQR ditambah luas segitiga SPQ sama dengan setengah kali SQ kalikan OR sama ditambah setengah kali SQ tambah OP sama dengan setengah kali SQ kali OR tambah OP sama dengan setengah kali SQ dan RP. Seperti tadi sama dengan setengah kali diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Karena garis RP ini adalah diagonal 2, SQ diagonal 1. Maka dapat dirumuskan bahwa L sama dengan setengah kali D1 kali D2. Diagonal 1 kalikan diagonal 2. Kita lihat contoh soal. Tentukan luas belah ketupat pada gambar di samping. Nah, ini ada belah ketupat dengan diagonal 2-nya 16 cm dan setengah diagonal 1-nya 6 cm. Jadi diagonal 1-nya adalah 12 cm. Maka penyelesaiannya adalah dari gambar di atas diketahui adalah D1 sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12 cm. Panjang D2 sama dengan 16 cm. Jadi L sama dengan setengah kali D1 kali D2. Setengah kali 12 kali 16 sama dengan 96 cm persegi. Oke, bisa dilihat ya. Penyelesaian masalah bangun datar ya. Tembok samping kanan kiri sebuah rumah akan dicat ulang oleh pemiliknya. Ini soal cerita ya. Tembok tersebut berbentuk trapesium siku-siku dengan ukuran sisi alas tembok 8 meter. Sisi atas tembok 6 meter. Dan tinggi tembok 4 meter. Seperti pada gambar. Nah, jika satu kaleng cat dapat digunakan untuk melapisi tembok seluas 14 meter persegi, tentukan berapa kaleng cat yang dapat dibutuhkan. Nah, kita harus melihat dua sisi. Yang ini sisi tembok pertama, yang ini sisi tembok kedua. Maka penyelesaiannya adalah luas tembok samping kiri sama dengan luas tembok samping kanan. Setengah kali 8 tambah 6 dikalikan 4 sama dengan 28 meter persegi. Banyaknya cat yang dibutuhkan sama dengan 2 kali 28 bagi 14. Mengapa 2 kali 28? 2 ini karena ada dua sisi. Satu sisi 28 meter persegi. Jika dua sisi adalah 2 kali 28. Sama dengan 56 meter persegi semuanya. Kenapa dibagi 14? Karena satu kaleng cat dapat melapisi 14 meter persegi. Jadi 56 dibagi 14 sama dengan 4 hasilnya. Jadi kaleng cat yang dibutuhkan adalah 4 kaleng. Oke, sampai di sini bisa memahami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya.